Ya, saya kira dengan ditangkapnya Maria Pauline Lumowa ini kan membuat kasus BNI ini jadi terang benderang. Artinya Nyonya Eri ataupun Maria Pauline tidak lagi bisa berkelit dengan berbagai dalih yang pada saat kita wawancara pada waktu 17 tahun lalu. Ya. Saya kira hari ini Akhir pelarian pembobol BNI, itulah tema Rosi malam hari ini. Kasus pembobolan BNI adalah kasus kejahatan perbankan terbesar 17 tahun lalu. Banyak orang sudah melupakan kasus ini. Tetapi selain kasus Bank Bali dengan nama utama Joko Chandra, kasus pembobolan BNI juga menjadi kasus kejahatan terbesar di masa-masa itu. Pada tahun 2003, saat kasus ini muncul, wartawan Kompas, Surya Makmur Nasution, pernah menemui Maria Lumowa di Singapura. Dalam pelariannya, Maria mengaku tidak menerima uang dari BNI, sejumlah yang dituduhkan, yaitu 136 juta dolar Amerika. Berikut saya putarkan wawancaranya yang sudah kami sarikan dalam bentuk suara. Kenapa Anda melarikan diri? Anda takut? Bagaimana saya tidak takut? Belum apa-apa saya dituduh melakukan penipuan, melakukan pencucian uang, menculik pengacara saya, bahkan dituduh mengucurkan dana kepada para calon presiden seperti Pak Wiranto atau Pak Kala. Apa semua tuduhan itu betul? Lantas, kapan Anda baru akan berani datang ke Indonesia? Kalau dari BNI semuanya jelas dan saya dijamin masuk ke Indonesia, baru saya bersedia datang ke Indonesia untuk menjelaskannya kepada polisi. Saya tidak mau gara-gara ada orang yang merampok uang bank negaranya sendiri, lalu saya yang hendak dikorbankan. Seolah-olah sayalah yang harus menanggung resiko, sehingga orang-orang yang terlibat dalam skandal Bank BNI tertutupi dan tidak akan ketahuan siapa sebenarnya yang membobolkannya. Bobolnya Bank BNI itu sudah terjadi sejak tahun 2001, sedangkan saya baru meminjamnya ke Bank BNI Oktober 2002. Anda siap bertanggung jawab? Kalau saya memang salah dalam hal ini, saya akan bertanggung jawab. Berapa besarnya kerugian yang dialami Bank BNI atas kredit yang saya pinjam karena kesalahan prosedur, saya akan bertanggung jawab. Kalau BNI mau, apa susahnya dia membeberkannya kepada publik? Tapi itu tidak dilakukan Bank BNI. Padahal semua catatan ada pada Bank BNI. Saya tidak mau disalahkan dan dijadikan korban. Ini yang menyedihkan dan menyakitkan saya. Jadi berapa sebenarnya kucuran dana yang Anda pinjam dari BNI? Bulan Oktober 2003 saya sudah bertemu top manajer Bank BNI di Singapura dengan Pak Saifuddin Hasan, Pak Arwin Rashid, dan Suhanjono. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa saya hanya menerima kucuran dana real sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat. Waktu itu saya katakan saya sanggup membayar dan melunasinya. Apalagi saya punya saldo 15,2 juta dolar Amerika Serikat di BNI. Tapi tiba-tiba keluar pernyataan BNI bahwa saya harus melunasi utang sampai 136 juta dolar Amerika Serikat. Dari mana datangnya angka itu? Adakah saksi saat Anda bertemu dengan pimpinan BNI di Singapura? Sayangnya waktu itu saya tidak diperbolehkan membawa lawyer saya. Jadi pertemuan itu tidak ada yang menyaksikannya. Saya berpikir positif saja karena pada saat pertemuan mereka mengatasnamakan Bank BNI. Tentu saja saya menolak menyanggupi pembayaran 1,7 triliun rupiah karena saya memang tidak pernah menerima uang sebesar itu. Lantas kemana mengalirnya uang 136 juta dolar Amerika yang dikeluarkan BNI? Kemana uangnya? Tanyakan saja ke BNI. Apakah uang itu yang dimaksudkan mengalir ke para calon presiden di Indonesia? Saya tidak tahu. Ada dugaan kalau uang yang Ibu pinjam dari BNI untuk membantu kampanye salah satu calon presiden. Benarkah? Saya kenal saja pun tidak dengan Pak Wiranto. Kok saya dituduh mengalirkan dana?
Memang saya beli rumah dari Tito Sulistyo, manajer kampanye Wiranto, seharga 20 miliar lebih. Tapi apakah uangnya dialirkan ke Wiranto? Itu sama sekali karena bukan saya. Dan sudah bersama saya mantan wartawan Kompas yang menemui Maria Lumowa di Singapura, Surya Makmur Nasution. Selamat malam Bung Surya. Selamat malam, Mbak Rosi. Apa kabar? Baik, 3 jam Anda mewawancarai Maria Lumowa di Singapura. Saya mau tanya dulu waktu itu pengalamannya. Siap. Apakah memang Bung Surya yang secara proaktif mencari dia yang waktu itu keberadaannya tidak diketahui, atau memang orang dari Maria Lumowa yang secara proaktif mencari Kompas agar diwawancarai? Begini Mbak Rosi. Jadi saya itu pada hari Ahad atau hari Minggu 7 Desember ditelepon oleh Pemret Kompas. Waktu itu masih Mas Tommy, Pak Suryo Pratomo. Beliau nelpon saya. Waktu itu pagi-pagi hari sekali. Saya ingat itu mungkin jam 7-an lah ya, jam 7-an pagi. Jadi beliau nyampaikan nanti saya akan kirim fax ke Anda. Lalu Anda tolong ke Singapura untuk mewawancarai sebagaimana tor ataupun yang fax yang akan saya kirimkan. Oke. Itu pernyataan Mas Tommy ke saya. Jadi penunjukan redaksi Lalu ya? saya pun, saya ditunjuk oleh redaksi untuk memenuhi beliau di Singapura. Oke, saya mau masuk ke 3 jam, banyak kalau ngobrol 3 jam dan wawancara 3 jam itu panjang sekali dan luar biasa sekali pasti bahan atau materi yang Anda dapatkan. Panjang. Tadi sudah kita sarikan yang penting-penting. Saya ingin, apakah Anda mendapat memang kesan Maria Lumowa mau menerima atau mengundang wartawan padahal dia waktu itu sedang dicari-cari oleh polisi karena ia ingin menampilkan diri sebagai korban? Kalau melihat gestur Ibu Maria Pauline atau Nyonya Eri ini memang orangnya sangat cool ya Mbak Rosi ya. Cool dalam Orangnya arti? itu sangat tenang sekali. Oke. Meskipun waktu itu orangnya namanya memang dalam benar, pusaran gitu ya. skandal. Iya, dia nggak terlihat kalau dia itu memang terlihat ada cuman memang dalam wawancara itu awal-awalnya dia mungkin pada saat akhirnya dia itu memang sampai menangis itu Mbak Rosi. Mungkin dia merasa bahwa karena dia berulang kali mengatakan saya itu tidak membobol uang yang dituduhkan sebanyak yang sampai 136 juta US dollar itu. Saya hanya bisa, saya hanya mengakui 40 juta US dollar kata dia. Ada 2 bagian Dan itu yang yang penting. lain saya enggak bisa. Ada 2 bagian yang penting dalam wawancara Anda, yaitu ia tidak merasa diberikan oleh BNI sebanyak yang disuruh bayar, itu 136 juta dolar, karena yang diterima hanya 40 juta dolar. Jadi yang wawancara yang saya baca di harian Kompas hasil Anda itu satu, sebenarnya yang membobol tuh ya pejabat BNI sendiri. Terus yang kedua, kalaupun itu duit ada, itu kemudian tahun 2003 lalu kan itu memang mau deket-deket kampanye. Nama-nama capres itu kemudian menjadi pembicaraan banyak orang. Pembobolan BNI ini terkait dengan nama-nama capres saat itu. Iya. Yang saya pahami dari informasi yang saya dapat dari beliau, karena gini Mbak Rosia, kadang saya kan diberikan masukan oleh Pemret supaya hati-hati juga menerima informasi dari Maria ini, karena kan kita juga harus memfilter apakah memang apa yang disampaikan dia sama kita waktu wawancara itu rasional atau tidak rasional, atau dia melakukan kebohongan-kebohongan. Maka saya memang harus hati-hatilah dengan statement-statement beliau. Memang ada pernyataan-pernyataan beliau misalnya tentang menyinggung nama, waktu ditanyakan soal Pak Wiranto itu beliau saya tak tahu menahu katanya, tapi saya memang ada membeli properti bersama ketua tim kampanyenya Pak Wiranto misalnya. Nah, seperti itu saja yang dia sampaikan sama dia. Dan dia selalu mengatakan, ya tanya saja sama BNI siapa sebetulnya menerima yang 136 juta dolar itu. Kenapa saya yang dituduhkan? Karena saya kan menerimanya kan hanya 40. Kenapa harus 136 masih harus bertanggungjawabkan? Nah, ini yang terus-menerus dia berulang-ulang dia sampaikan. Sehingga akhirnya dia di akhir wawancara memang menangis tuh Mbak Rosi.
Saya nggak tahu apakah itu sebagai sebuah cara dia untuk meyakinkan saya bahwa dia itu sungguh-sungguh menyampaikan apa yang sebenarnya, atau dia justru di balik itu ingin menyembunyikan sesuatu sesungguhnya dengan wawancara itu. Ya, karena terus terang saja Mbak Rosi, saya sampaikan 3 jam itu karena memang kan untuk ya dia seorang ibu juga ya waktu itu. Saya umur usianya itu masih, kalau sekarang ini 45 tahun waktu itu ya. Jadi masih muda lah. masih muda gitu loh. Dan Bung Surya, sorry saya potong, maaf. Ya, tapi begini, iya. kan setahu saya tidak hanya Kompas, memang memberikan secara pertama untuk koran Kompas, tapi ada 1-2 media juga yang diberikan kesempatan. Padahal waktu itu Maria Lumowa juga sudah buron. Menurut Anda ini ada sesuatu yang aneh nggak? Polisi nggak bisa dapat, tapi wartawan bisa dapat. Ya, jadi gini Mbak Rosi. Pada saat kami tidak untuk direkod sebagai sebuah pemberitaan, beliau menyampaikan ya, pertama jangan sampaikan dulu bahwa di mana tempat kita wawancara. Kan itu kan saya hanya menyatakan di kawasan Orchard. Sebetulnya saya wawancaranya itu di Hotel Mandarin. Jakarta? Oh bukan, Gitu, Mandarin yang Singapura? pertama. Enggak, Mandarin Singapura. Oke. Singapura. Nah, yang kedua, waktu itu Mbak Rosi, itu beliau sebetulnya bersedia untuk diperiksa katanya. Tetapi pemeriksaannya itu di luar yurisdiksi kedutaan. Nah, waktu itu kebetulan kan seingat saya waktu itu duta besarnya itu kalau tidak salah saya Pak Slamet ya waktu itu. Nah, kebetulan saya juga punya kontak person dengan teman-teman kedutaan, di mana mereka juga sebetulnya ingin menemui gitu loh Maria ini di Singapura itu. Bagaimana caranya bisa bertemu supaya mereka bisa melakukan pemeriksaan terhadap Maria. Tetapi Maria waktu itu mengatakan saya mau diperiksa tapi tidak boleh di kedutaan. Dia mau di luar kedutaan waktu itu. Dia menyampaikan seperti itu kepada saya. Oke. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada pihak kedutaan, bagaimana tindak lanjutnya waktu itu saya tidak begitu paham. Saya mau ke Bukan urusan BNI lagi. buat Bung Surya sebagai wartawan yang pernah menulis kasus itu atau melihat kasus ini, menurut Anda seberapa penting kasus ini dengan kedatangan Maria Lumowa? Ya, saya kira dengan ditangkapnya Maria Pauline Lumowa ini kan membuat kasus BNI ini jadi terang benderang, artinya Nyonya Eri ataupun Maria Pauline tidak lagi bisa berkelit dengan berbagai dalih yang pada saat kita wawancara pada waktu 17 tahun lalu saya kira berbeda. Dan berbagai informasi saya kira soal kasus ini saya kira sudah dikantongi aparat penyidik, dan menurut saya sebetulnya kan tidak mungkin tidak terlepas dari BNI itu sendiri. Kalau misalnya tadi Pak Sigit mengatakan bahwa ini urusan hukum, iya. Tetapi bagaimanapun kan persoalan terjadinya pembobolan ini kan tentu tidak mungkin ini berjalan sendiri. Dana itu keluar 1,7 triliun begitu saja. Ya. Pasti bagaimanapun ini terkait ya, baik pihak BNI sendiri, pihak Maria Pauline sendiri, dan yang lainnya saya kira juga pasti ada keterkaitan gitu. Baik. Ya, ini kita harapkan ya tim penegak hukum lah yang bisa membuka ini dengan terang benderang sehingga kasus ini jelas dan bisa dipahami publik, dan yang paling penting adalah bagaimana kerugian negara itu bisa dikembalikan kepada negara. Pak Yosona bisa jawab ini nggak, euforia yang mengatakan 1,7 itu akan kembali ke Indonesia? Saya setuju dengan Pak Nasution, ini akan membuat semuanya menjadi terang benderang. Misalnya nanti dalam proses penyidikan kalau memang masih ada harta-harta baik yang ada di sini, kalau di sini lebih mudah, baik harta yang ada di mana, di Singapura atau di Belanda, kita bisa minta freeze. Di freeze, ya aset recovery-nya kita akan kejar. Oleh karenanya kita berharap nanti Ibu Maria betul-betul berterus terang, kalau memang ada yang terlibat yang lain-lain disampaikan saja. Ya. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nasution tadi. Ini menjadi kan di sana dia katakan bukan saya saja, ada yang lain. Saya cuma korban. Saya korban. Tapi nggak mau diadilin, tapi nggak mau diperiksa. Lari. Ya. Nah, waktu saya di pesawat, saya sampaikan, Bu, Indonesia adalah negara hukum. Face it. Sampaikan saja secara benar, kami akan memberikan hak-hak ibu, dampingi pengacara,
Tetapi sampaikanlah, pertanggungjawabkan apa yang Ibu lakukan di Indonesia. Baik. Jadi Pak Yasona terakhir begini, ketika banyak soal pemberitaan luas soal bagaimana Bapak membawa buronan 1,7 triliun pembobol BNI ini, banyak yang memberikan apresiasi yang luar biasa, tetapi juga ada yang kemudian mencibir mengatakan gajah semut di ujung sana terlihat, tapi gajah di depan mata tidak terlihat karena mengacu pada kasus Joko Chandra yang dengan terang benderang ada di Indonesia dan tidak berhasil dideteksi. itu biasalah itu. Coba ya proses ekstradisi ini, kita mau coba aja di Singapura kemarin waktu beliau ada nggak bisa dapat. Kemudian di Belanda 2 kali kita minta nggak bisa dapat. Tidak mudah. Ini soal Maria Lumowa ya? Ya, tidak mudah. Tergantung political will daripada negara itu. Ya. Nah, kasus yang terakhir, kalau yang terakhir saya tahu kan cuma dari segi keimigrasian. Dari segi keimigrasian tidak ada dalam perlintasan sama sekali. Dengan identitas yang bernama Joko Chandra tidak ada. Kemudian di perlintasan keluar dan masuk di seluruh pintu-pintu yang ada imigrasinya tidak ada. Apakah dia terbang dengan cara apa? Apakah dia benar-benar ada? Ini kan pertanyaan. Nah, itu bukan kewenangan saya. Apakah dia memang masuk dengan Indonesia ini kan biasa. Kalau TKI mau masuk ke Malaysia dari Sarawak, pintunya banyak banget itu yang tidak ada perlintasan kita. Yang tidak ada imigrasi di situ. Jadi bisa saja masuk dari perlintasan itu, masuk. Kemudian kalau itu orangnya lakukan kembali masuk keluar lagi. Itu bisa saja. Tetapi kalau dari segi tupoksi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan imigrasi itu clear and cut. Tidak ada atas nama identitas Joko Chandra masuk ke Indonesia. Tidak ada sama sekali. Apa juga penjelasan Pak terakhir untuk penjelasan Pak Yasona yang mengatakan ini pengalian isu. Pengalian isu. We have been working for this 1 year. Ini kita sudah kerjakan diam-diam apa yang dikatakan oleh Pak coba ini kita gubrak-gubrak, saya akan pergi ke sana ambil. Negara lain itu kan juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang sama untuk melindungi warga negaranya. Udah 2 kali kita coba loh. Jadi ya it's easy to say. Ya kan bisa mengatakan gampang lah itu dan itu pengalihan isu. Sejak kapan kita mengalihkan isu orang dikerjakan sudah setahun. Putusan pengadilan aja udah tanggal April yang lalu. Sebelumnya kita sudah datangkan tim. Dan kemudian harus kita ambil sebelum tanggal 16 Juli. 16 Juli, deadline-nya. 16 Juli. Coba bayangkan kalau sudah ada putusan pengadilan, kita tidak melakukan upaya hukum, tidak mengambilnya, lewat waktu dibilang, Pak Lawli sudah dapat uang $500.000. Yang benar aja. Kalau kita mau mungkin bisa-bisa aja. Enggak kan? lah. Tapi that's not us, ya kan? Ditawarkan ke Serbia, €500.000. Coba hitung berapa, saya ngitungnya nggak tahu berapa. Kali 16 ribuan kalau salah sekarang. 10 miliar lebih. Ya sekitaran itu, enggak sih. Oke. Tapi anyway, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari yang nomor 2 terakhir bahwa ini bukan sekedar pengalihan isu karena Bapak dan tim sudah bekerja senyap selama 1 tahun lebih. Ya. Jadi saya mengucapkan selamat malam dan salam perpisahan untuk Pak Sigit Pramono. Terima kasih Pak Sigit. Saya harus mengucapkan selamat karena di tengah badai BNI 17 tahun lalu Anda sangat dipuji oleh semua ahli perbankan, semua komunitas perbankan sebagai tangan dingin yang mampu membalikkan reputasi dan kinerja BNI yang dibobol sebesar itu waktu itu. Jadi selamat Pak Sigit Pramono dan terima kasih juga sukses berkarya untuk Bung Surya Nasution yang saat ini berada di Medan. Last but not least, terima kasih sekali lagi Pak Yasona Lawli. Congratulations. Thank you very much. Saya sangat menghargai di tengah capeknya Bapak tetap hadir di Kompas TV. Thank you. Terima kasih Pak Yasona. Terima kasih. Pembobolan bank adalah skandal kejahatan yang dilakukan para penjahat kerah putih. Kejahatan ini tidak hanya merugikan bank yang dicuri, tapi juga merusak perekonomian Indonesia. Memburu dan menangkap para penjahatnya adalah kewajiban negara untuk menyelamatkan martabat negara di mata hukum, termasuk memburu kembali uang yang pernah mereka curi. Saya Rosyana Selalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.